Kondisi umum wilayah agrosilvikultura berada di lokasi Dusun Kembang, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Skala kepemilikan, lahan tersebut merupakan milik warga yang bernama Bapak Surijan. Iklim yang berada di Kecamatan Pacet termasuk ke dalam iklim tropis karena memiliki suhu antara 19 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius dan memiliki curah hujan 18 mm per hari. Data tersebut didapatkan berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Jombang tahun 2019. Sedangkan untuk jenis tanah tersebut termasuk ke dalam jenis tanah andisol. Agrisilvikultura adalah sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan atau tanaman berkayu dengan komponen pertanian. Tanaman berkayu yang dimaksudkan yang berdaur panjang atau tree crops dan tanaman non-kayu dari jenis tanaman semusim atau tanaman budidaya. Di dalam agrisilvikultura, tanaman berkayu memiliki tujuan untuk melindungi tanaman budidaya pertanian. Kondisi umum Kecamatan Pacet sendiri yaitu berada di kaki dan lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan dengan ketinggian 660 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan sebesar 7 derajat. Mata pencaharian mayoritas masyarakat sana yaitu petani. Kecamatan Pacet sendiri memiliki batas-batas wilayah antara lain sebelah utara yaitu Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Gondang. Untuk sebelah selatan yaitu Kecamatan Bumiaji dan Kota Batu. Sebelah barat Kecamatan Gondang dan sebelah timur Kecamatan Trawas. Komponen agrisilvikultur yang pertama adalah tanaman berkayu berupa sengon, tanaman budidaya berupa ketela pohon, pandan, dan pisang, dan yang terakhir adalah rerumputan berupa rumput gajah. Pertama, tanaman berkayu. Tanaman berkayu pada agroforestry ini adalah pohon sengon dengan umurnya sekitar 1,5 tahun. Jarak tanam yang digunakan yaitu 3 meter x 2 meter. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu sebelum masa tanam menggunakan pupuk kandang dan setelah masa tanam diberikan pupuk NPK, urea, SP36, dan KCL yang ditabur melingkar di bawah tajuk tanaman. Hama yang menyerang yaitu ulat kantong, dengan dilakukan pengendaliannya yaitu pestisida kimia. Umur panen yaitu sekitar 5-7 tahun setelah masa tanam. Fungsi sengon ini adalah sebagai naungan untuk tanaman ketela dan pandan, serta sebagai bahan produksi yang dimanfaatkan batang dan daunnya. Tanaman budidaya, ketela pohon atau Manihot esculenta. Tanaman ini berumur sekitar 3 bulan. Jarak ketela pohon yaitu 60 x 90 cm. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum tanam menggunakan pupuk kandang dan setelah tanam diberi pupuk urea, SP36, dan KCL. Penyakit yang menyerang tanaman ketela pohon yaitu bercak coklat pada daun. Pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan penyemprotan fungisida difenoconazole. Sedangkan hama yang menyerang paling banyak yaitu kutu kebul. Pengendalian yang dilakukan yaitu menyemprotkan insektisida kimia dengan merek dagang Metsmith Dopos. Umur panen tanaman ketela pohon yaitu berkisar antara 8-9 bulan dengan harga jual ketela pohon sekitar Rp2.000 per kilogram. Fungsi tanaman ketela pohon yaitu sebagai tumbuhan tanaman pangan yang dimanfaatkan umbi dan daunnya. Selanjutnya pada tanaman budidaya yaitu tanaman pisang. Tanaman ini berusia 5 bulan dengan jarak tanamnya yaitu 2 meter x 2 meter. Pemupukan yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum tanam menggunakan pupuk kandang dan setelah tanam diberikan pupuk urea, SP36, dan KCL. Pemupukan setelah tanam dilakukan pada saat umur 3 bulan dan 6 bulan. Penyakit yang menyerang tanaman ini yaitu bercak daun, dengan dilakukan pengendaliannya yaitu dengan menyemprotkan fungisida sistemik. Umur panen tanaman ini yaitu 1-1,5 tahun. Fungsi tanaman pisang sendiri pada agroforestry ini adalah sebagai naungan tanaman ketela dan dimanfaatkan batang, daun, serta buahnya. Untuk tanaman budidaya yang selanjutnya yaitu pandan. Jarak tanaman pandan yaitu 30 x 30 cm. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum tanam menggunakan pupuk kandang dan setelah tanam diberi pupuk urea dan KCL. Hama yang menyerang paling banyak yaitu penggerek pucuk yang lebih dikenal petani sebagai ulam. Pengendalian yang dilakukan yaitu menyemprotkan insektisida kimia dengan merek dagang Dimecron, Diazinon dengan dosis 2 cc setiap tanaman. Umur panen pandan yaitu 1,5 sampai 2 bulan dengan harga jual tanaman pandan Rp21.000 per kilogram.
Fungsi tanaman pandan yaitu memenuhi kebutuhan pangan yang memanfaatkan daunnya. Selanjutnya rerumputan. Di sini terdapat rumput gajah. Tanaman ini berusia 30 hari. Jarak tanaman rumput gajah yaitu 30 x 30 cm. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum tanam menggunakan pupuk kandang dan setelah tanam diberi pupuk urea dan KCl. Pemupukan dilakukan saat tanaman berusia 2-3 minggu dihitung dari waktu pemanenan. Hama yang menyerang yaitu belalang. Kombinasi komponen dalam agroforestry ada 3. Yang pertama kombinasi waktu, kedua kombinasi ruang, dan terakhir kombinasi interaksi. Yang pertama kombinasi waktu. Kombinasi secara waktu yakni konkomitan, di mana tanaman tahunan ditanam terlebih dahulu, kemudian disusul oleh tanaman budidaya. Hal ini diketahui dari cara penanaman. Yang pertama kali ditanam adalah tanaman sengon, yang dilanjutkan dengan penanaman pohon pisang, lalu tanaman ketela. Ketela membutuhkan naungan yang bisa didapatkan dari pohon pisang. Selanjutnya melakukan penanaman pandan. Yang kedua kombinasi ruang. Kombinasi ruang yang terlihat menggunakan alley cropping, di mana tanaman budidaya berupa pisang, ketela, dan pandan berada di antara pohon sengon. Terakhir kombinasi interaksi. Interaksi yang terjadi dalam agroforestry ini antara tanaman sengon, pisang, pandan, dan rerumputan adalah terjadinya persaingan. Persaingan yang dimaksudkan di sini adalah persaingan nutrisi dan sinar matahari, karena ketiga tanaman budidaya ini tumbuh tidak memerlukan adanya naungan.